kunci di pertanian, dikunci di petani, bagaimana kita meningkatkan nilai tukar petani. Nilai itu Pak Gubernur menyatakan bahwa Indramayu ini suatu daerah yang sangat kaya. Ya. Pertaniannya, perikanannya, sumber daya alamnya, Ya, urusan petani itu masalah air, irigasi. ya irigasi. Nah, ke depan saya yakini bahwa di tahun 2026 ya pertanian di Indramayu ini pasti akan makmur. Pada hakikatnya, kepemimpinan dalam menjalankan roda pemerintahan tidak boleh mengalami kekosongan. Kabupaten Indramayu yang saat ini dijabat oleh seorang penjabat sementara atau PJS merupakan representasi bahwa roda pemerintahan harus tetap berjalan. Di tengah keterbatasan kewenangan dan juga waktu yang dimiliki, PJS Bupati Indramayu Dedi Taufik gaspol untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Bahkan PJ Gubernur memberikan amanah khusus kepada Pak Dedi Taufik, yakni pertanian, perikanan, hingga pilkada harus mendapatkan perhatian khusus. Nah, pada hari ini sudah hadir di warung Kominfo langsung Pak PJS Bupati Indramayu, Pak Dedi Taufik. Pak, selamat datang Pak. Selamat datang. Terima kasih. Ini warung-warung kita Pak. Oh gitu. Iya, kita punya aneka produk UMKM Indramayu Pak. Produk UMKM Indramayu ya. Iya, kemudian Wah, juga potensial. tersedia Ada batik juga Pak. Ya, Hmm. bagus. Ada juga, silakan dinikmati Pak. Terima kasih. Eh, Pak Dedi apa Pak Taufik manggilnya saya? Boleh, saya biasa dipanggil sih kalau di Provinsi Jawa Barat banyak yang bilang Pak DT ya. Pak DT. Nah, singkatan Dedi Taufik Dedi gitu. Taufik. Gitu. Oke, Pak Taufik ya. Ini kan hampir 2 bulan Bapak Ya. ada di Indramayu dan kemudian kemarin ketika dilantik itu Pak Gubernur menyatakan bahwa Indramayu ini suatu daerah yang sangat kaya. Ya. Pertaniannya, perikanannya, Ya. sumber daya alamnya. Selama hampir 2 bulan di Indramayu nih Pak Taufik, memandang Indramayu seperti apa? Ya, saya memandang Indramayu ini kan melihat dari sisi potensi tadi ya, Iya, bahwa Indramayu itu kan segitiga emas menurut saya. segitiga Ya, emas. segitiga emas karena gini, karena Indramayu ini kalau kita bandingkan ya kewilayahan yang ada di Jawa Barat, terutama ini kan di utara, Pantura Iya, ya. betul. Dan kemudian juga keunggulan Indramayu potensinya punya pelabuhan perikanan, kemudian juga punya membentang pesisir pantainya 135 km gitu ya, antara perbatasan Subang sampai dengan Cirebon. Nah, ini potensi. Dan kemudian juga selain itu juga punya luas area sawah yang memberikan kontribusi kurang lebih sekitar 15% untuk Jawa Barat. Ya, berarti kan sumber potensi ini, dan kemudian juga Indramayu punya sumber migas ya, punya minyak gitu. Nah, kemudian juga kuncinya kenapa dibilang segitiga emas, karena ditopang dengan konektivitas yang infrastrukturnya bagus. Ini jalur Pantura ini kan merupakan jalur nasional. Betul. Yang memang melintasi ke kota Indramayu. Dan kemudian juga konektivitas berikutnya adalah di infrastruktur perhubungan. Iya. Ya, karena 24 jam ya Indramayu ini, khususnya Jatibarang yang memang masuk area Indramayu, itu dilewati oleh kereta api. Iya. Ya, kalau Bandung sendiri itu ada waktunya. Jadi ada pagi dan sore, nggak 24 jam. Nah, inilah konektivitas infrastruktur jalan, infrastruktur perhubungan yang menopang keunggulan Indramayu. Ya, selain tadi punya potensi pesisir, punya potensi pelabuhan, ya kemudian juga berdekatan dengan Bandara Internasional Jawa Barat, ya. Dan kemudian juga selain itu, Indramayu punya asrama haji. Ya, memang jarak dan waktu tempuh tidak terlalu jauh antara kota Indramayu menuju Bandara Kertajati yang menjadi segitiga emas di sana, atau boleh dikatakan seperti perempuan seksi lah gitu ya, yang memang ditopang dengan adanya Cipali, Cisumdawu. Jadi sekarang ke Bandung itu dengan waktu tempuh dan jarak tempuh yang cukup dengan 2 jam udah sampai di Bandung. Betul, Ya, betul. berarti kan koridor, kita bicara koridor ya, koridor infrastruktur, koridor yang ada ini sudah terhubungkan. Jadi saya pikir
ke depan ya, Indramayu ini kan ya pasti akan lebih baik lagi ya dengan posisi Indramayu segitiga emas, kemudian juga potensi Indramayu ya karena lahannya juga ya untuk sawah aja kurang lebih 126.000 hektar ya dengan area Indramayu sendiri kurang lebih sekitar 2044 km ya, ini luasannya ya. Nah, membentang persawahan ya, kemudian juga ada sawah yang memang harus berkelanjutan kurang lebih 84.000 hektar. Kemudian juga di pesisir yang tadi 135 km pesisir. Kembali lagi ke infrastruktur Pak, bahwa sebagai daerah di Pantura ini sangat berbeda jauh dibandingkan dengan daerah-daerah yang di selatan. Kalau di selatan kan untuk jalan vertikal horizontal saja kan ya lumayan gitu ya, belum dikatakan pendekatan jalan ini kan ada yang boleh dikatakan indikator jalannya sendiri gitu kan. Nah, kemantapan jalan. Nah, saya pikir Indramayu ini ya mungkin udah ya 80% lah kemantapan jalannya, karena saya keliling-keliling di 31 kecamatan baik itu jalan vertikal maupun horizontal. Saya pikir bisa dilalui ya. Jalan mantap itu sudah 88%. Ya, 88% kan. Berarti kan udah bagus kan gitu. Oke, kemudian yang menjadi sektor utama di kita adalah pertanian nih Pak. Pak Gubernur juga kan kemarin sempat mewanti-wanti Indramayu ini penopang ketahanan pangan nasional. Ini menjadi sebuah amanah nasional yang dilaksanakan. Pak Dedi melihat, Pak Taufik melihat seperti apa nih permasalahan yang dialami oleh para petani, kemudian sebuah harapan ke depan, mimpi manis petani Indramayu ini seperti apa? Ya sebetulnya gini ya, dengan potensi yang ada tadi, ada 126.000 hektar sawah, kemudian juga 84.000 hektar LP2B yang ada di Indramayu. Dan kemudian juga kunci di petani, bagaimana kita meningkatkan nilai tukar petani. Nilai tukarnya? Ya, nilai tukar petani itu harus mempunyai posisi tawar. Kalau sekarang nilai tukar petani itu rendah, ya lebih rendah dari UMK, ya pasti korelasinya pasti akan miskin, ya kan? Betul. Sekarang gini, pertumbuhan ekonomi di Indramayu 9,72%, tapi tingkat kemiskinannya tinggi, ekstrim gitu kan? Nah, ini gimana caranya, ya? Dengan pertumbuhan ekonomi 9,7 bisa berkorelasi dengan tingkat kemiskinan, ya tingkat kemiskinan kita harus turunkan gitu ya, sehingga pasti ke depan nilai tukar petani akan naik. Nah, permasalahan di pertanian menurut saya ada 5. Ya, ada 5. Yang pertama adalah kepemilikan lahan. Petani itu banyaknya hanya 1/4 hektar. Sisanya kan dari petani-petani perkotaan. Ya, dan dia ya hanya petani buruh saja, hanya dimiliki 1/4 hektar atau mungkin di bawah 1/4 hektar. Kedua, permasalahan petani itu adalah di bibit. Nah, apakah bibitnya sekarang sudah varietas unggul atau enggak? Ya, nah ini. Ya, kemudian juga masalah yang ketiga di pertanian itu adalah pupuk. Ya, saya pikir ini subsidi pupuk juga harus ada sebuah kejelasan. Ya, jadi kalau sekarang pupuk ada subsidi, ya petani juga sama. Banyak petani di sini saya lihat mapping di sini ada yang sudah diijonkan, gitu kan? Nah, berarti kan korelasinya terhadap nilai tukar petani. Itu yang ketiga pupuk. Yang keempat adalah PPL. Ya, PPL ini perlu. Penyuluh lapangan pertanian ini sudah memenuhi belum dengan luasan 126.000 hektar di Kabupaten Indramayu. Dan kemudian juga yang kelima adalah urusan distribusi. Distribusi pangannya harus jelas. Nah, sekarang kalau saya lihat, saya ke beberapa kecamatan di Indramayu, ya, dia sudah menggadaikan masa depan. Digadaikan. Jadi sekarang dia mau produksi mau apa dia gadaikan. Otomatis dia tidak punya value. Ya. Jadi dari gabah itu gabahnya nggak dikering-giling, gabah basah sudah dijual. Mau bagaimana langsung nilai di lokasi, tukar petani akan naik. Di lokasi sudah diambil. Kemudian juga berikutnya ya urusan petani itu masalah air, irigasi. Nah, ke depan saya yakini bahwa di tahun 2026 ya pertanian di Indramayu ini pasti akan makmur. Tahun 2026 saya yakini 2026. 2 tahun Karena lagi, gini, saya menganalisa ada beberapa program strategis yang landing di Kabupaten Indramayu. Ya, yang jelas pastikan yang sudah berjalan Jati Gede yang bisa mengairi
ya, Indramayu, Cirebon dan sampai ke Jawa Tengah. Ya, kita mendapatkan dari Bendung Jati Gede ya, melalui Cipelang ya. itu kurang lebih 66.000 hektar. Nah, itu kan ada klasifikasi kelas tuh, ada kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Iya, betul. Jadi kan sekarang mengairinya Indramayu bagian timur. Ya, Iya, tapi betul. masuk juga nanti ada sebagian tengah dan kemudian juga nanti ke utara. Nah, ini yang menurut saya air ini perlu gitu ya untuk menopang terhadap pertanian. Tadi 5 tadi plus 1 air. Iya. Ya, jadi itu masalahnya. Sehingga nilai tukar petani akan bisa naik di situ. Satu Jati Gede, Pak. Ya, Jati Gede. Kemudian juga berikutnya kan Cipanas. Nah, Cipanas ini menampung bendungan yang kemarin diresmikan oleh Pak Wapres, itu menampung kurang lebih sekitar 250 juta kubik. Ya kan? Nah, tapi sekarang belum mencapai 250 juta kubik. Baru seperempatnya. Nah, saya tanya ke pengelola bendungan, itu baru 2025 terisi penuh. Berarti kan 2026 otomatis dong wilayah Gantar, wilayah sebagian Cikedung, Trisi, Lobener itu akan terairi di situ. Nah, kemudian juga ada juga yang kaitan Cipanas 2 dan Pusaka Negara, dan kemudian juga Sadawarna untuk ke wilayah baratnya Indramayu ya. Nah, itu baru selesai di bulan Juli 2025. Ya, baik itu irigasinya ya, tersier, sekunder gitu ya. Nah, itu akan memenuhi dengan kapasitas yang memang bisa mengairi di wilayah barat itu. Sekarang satu kubik itu bisa kapasitas sawahnya kurang lebih sekitar 1.000 hektar. Nah, tinggal kalau sekarang 30 kubik berarti kan 30.000 hektar. Nah, sekarang kita lihat ya, kita mapping di beberapa kecamatan, di Anjatan, di Sukra ya, sampai ke ujung Gebang, apakah itu bisa mencapai ke sana. Nah, masalahnya nanti selain air, kita lihat di detil irigasi tersier dan sekunder. Itu juga harus dibenahi. Jadi harus sama-sama ya. Terus masalah berikutnya tentang bahan bakar dan lain sebagainya ya, yang mungkin tidak bisa disentuh dengan air irigasi. Ya, kita ada program IRPOM gitu ya. Itu yang dilakukan. Nah, ini ke depan ya. Sekarang kalau kita merata semua ya, berarti 2026 ya. Insya Allah ya, untuk pertanian di Indramayu ini makmur. Nah, kita bisa memberikan surplus beras untuk Jawa Barat. Kita kan sudah ada targetnya 1,8 juta ton. Betul. Ya. Kita 15% dari 9,2 juta ton ya, target Jawa Barat. Jadi 2 ya yang harus ditopang ya dan menjadi unggulan Indramayu. Indramayu itu harus menjadi surplus di ketahanan pangan, itu beras. Yang kedua juga surplus energi. Ya, karena kita punya sumber energi di sini. Nah, itu keunggulan menurut saya ya, yang memang ke depan ya saya yakini ya itu di tahun 2026 ini bisa. Jadi seperti itu Sobat Kominfo, bahwa sebuah harapan besar di tahun 2006 bahwa petani Indramayu ini akan mengalami kemakmuran seperti yang tadi disampaikan Pak Taufik, bahwa beberapa sumber air ini akan sampai ke Indramayu secara maksimal di tahun 2006 mendatang. Pak Taufik, kita kopi dulu lah. Kopi dulu boleh. Kopi dulu lah ya. Kita ngopi dulu. Enak sekali nih kopinya. Mantap, Pak. Mantap. Kopi dari mana nih? Warung Kominfo, Pak. Warung Kominfo. Oke, kalau tadi sebuah harapan tentang pertanian bagi petani Indramayu nih, Pak. Ada juga sektor yang sangat penting bagi kita adalah perikanan. Kita terbentang 135 km garis pantai kita. Ini hasil evaluasi KKP kemarin, beberapa tambak-tambak di kita mengalami penurunan kualitas nih, Pak, produksi gitu kan. Nah, hasil Pak PJS selama 2 bulan ini melihat potensi perikanan, permasalahan para nelayan di Indramayu seperti apa, Pak? Ya, saya melihat pemetaan di pesisir ya, terutama sama juga dengan sektor pertanian menurut saya ya. Jadi di perikanan juga ya. Ini kan nelayan di Indramayu ini kan sebetulnya unggul ya. Ada yang bermain di 35 GT ke bawah, ada yang bermain di 35 GT ke atas. Ya, kalau 85 GT ke atas sampai 130, 150 GT itu bermainnya kan nangkap ikannya di Laut Arafura.
ya, dan Ya, kemudian jauh. juga ya dijualnya ya nggak ke sini, ya masuknya di wilayah apa di Jakarta gitu kan. Nah berarti kan nggak ada value buat sini gitu. Nah sekarang kaitan dengan perikanan ya, bahwa jumlah nelayan yang ada di Indramayu yang nelayan ya beda dengan budidaya Iya. perikanan. Di nelayan aja kurang lebih ada 40.000 nelayan. Ya tadi dengan klasifikasi mulai 15 GT ke bawah, 15 sampai 35, 35 sampai 150. Ini berbeda-beda ya, baik itu pendaratannya ada di Eretan Kulon, Eretan Wetan, ya kemudian juga di Karangsong Ya. sampai ke perbatasan ke Cirebon. Nah, ini perikanan gitu ya. Nah, kemudian juga kaitan dengan petani budidaya ikan. Iya. Nah, itu ya data yang saya punya itu kurang lebih sekitar 34.000 hektar. Ya, sekarang berkurang mungkin karena abrasi dan lain Ya. sebagainya. Itu berkurang menjadi kurang lebih sekitar 22.000 hektar. Nah, 22.000 hektar ini dikelola kurang lebih dengan 16.000 nelayan. budidaya, Ya, petani budidaya ikan. Nah, ikan payau gitu kan, air payau di sini. Nah, itu ya. Dan kemudian juga Indramayu selain tadi sektor perikanan ada juga garam yang memang potensi gitu ya. Garam ini juga memberikan kontribusi 35% untuk di Jawa Barat gitu ya. Nah, ini yang dimiliki potensi Indramayu. Tadi selain 40.000 nelayan, ada 16.000 kaitan dengan budidaya perikanan ya, dengan 22.000 hektar yang ada di Indramayu dimiliki oleh perorangan, kemudian juga oleh sewa dan lain sebagainya. Ada juga lahan-lahan perhutani menurut saya. Nah, ini potensi. Dan kemudian juga saya mencoba memaparkan di Pak Dirjen di KKP ya. Jadi kita melihat dengan adanya potensi Indramayu tadi di pesisir 135 km, ini membentang juga tadi 22.000 hektar ya untuk budidaya perikanan. Nah, dengan budidaya perikanan saya sudah membuat surat ke Pak Menteri Sekyu Dirjen KKP ya, ada yang kita sudah data 8.844 hektar ya. Nah, ini yang akan kita dorong menjadi program 100 hari Bapak Presiden ya. Kita sudah lakukan untuk itu ya. Untuk memenuhi ya, kemudian juga kita sudah lakukan langkah awal yaitu sosialisasi. Kemudian juga sekarang kita ajukan surat bahwa kita lahan yang sudah tersedia 8.844 hektar ya, dan kemudian juga nanti tinggal direview oleh pemerintah pusat ya, kaitan dengan clear nggak ini ya, sehingga nanti program itu bisa landing di Indramayu. Itu 8.800 hektar rencananya untuk apa tuh, Pak? Ya, untuk pertama itu akan dilakukan nanti budidaya ya, budidaya ikan yang sekarang yang bisa ekspor kelas tinggi itu kan nila ya, nila salin. Nah, nila salin ini kan katanya punya kualitas dan lain sebagainya dan punya pasar di luar negeri kan. Nah, ini bagus, apalagi sekarang selain tambak kita berdayakan kembali, potensi tambak tadi ya yang sekarang kita dimasukkan 8.844 hektar ini, kita inginkan juga ada program pengolahannya gitu ya ke depan gitu ya. Jangan sampai sekarang ya kita nanti semua budidaya ini ya begitu harga anjlok susah untuk stabilkan harga ini gitu kan nanti. Jadi jangan hanya bahan baku ya. Kita coba untuk dibuat juga pengelolaannya di sini atau hilirisasinya kita lakukan di sini. Iya. Bukan hanya kita dari hulunya saja budidaya, tapi juga ada tadi diharapkan ada hilirisasinya, ada pabrik pembuatan pakannya juga di Indramayu. Karena kemarin paparan KKP ini Indramayu terbesar loh. Di wilayah Pantura Jawa gitu kan. Iya, terbesar ya. Kita mengalahkan Kerawang juga gitu. Kerawang, Subang bisa kita kalahkan dengan tadi ya, luasannya 34.000 hektar gitu ya di Indramayu untuk tambak perikanan. Tapi kan karena ada abrasi dan lain sebagainya ya, ada ROPS dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi 22.000 hektar kurang lebih seperti itu. Oke. Kita ngopi lagi, Pak? Ngopi lagi. Ngopi lagi.
Wah, enak nih kopi nih. Selama hampir 2 bulan nih Pak, Nah, saya lihat aktivitas Bapak ini kan luar biasa. ya, Dari timur ke barat, dari utara ke selatan, semuanya hampir sudah dijelajahi nih Pak. ya, Eh, Apa-apa saja nih Pak yang sudah dilakukan Pak? ya, beberapa yang Hah? saya kerjakan ya dari selama saya bertugas di sini hampir 2 bulan ya. Hmm, Ya, tadi juga kami sudah canangkan kaitan dengan program ketahanan pangan dengan ya Pak dengan Pak Kapolda. Kapolda. Ya, serentak dilakukan pencanangan ini oleh Pak Kapolri dan Panglima TNI dan Hmm, Menteri Pertanian. hmm. Nah, salah satunya yang akan dijadikan piloting adalah Indramayu. Indramayu lagi. Ya, Indramayu ini ya, selain pilotingnya, kita akan coba apa diversifikasilah Oh, apa komoditi, diversifikasi ini dari lahan perhutani ya, itu menjadi padi. Ya, padi dan hmm. palawija nantinya. Selama ini lahannya lahan untuk Lahan apa? perhutani yang dimiliki perhutani Hmm, kurang lebih ya di 2 kecamatan itu luasnya kurang lebih 8.000 hektar, 8.000 hektar. yaitu di Gantar dan Trisi. Nah, sekarang kita akan uji coba 100 hektar nanti bertahap ya sampai dengan 1.000 hektar. Ya, itu tadi kita sudah lihat apa yang harus kita supporting karena di sana di Gantar itu ya di desa Mekarjaya ini ya itu tidak ada irigasi teknis. Betul, tak ada hujan Ya, sana tak ada Pak ya. hujan. Hmm. Nah, alhamdulillah kita ada earpom dan kemudian juga ada intik-intik untuk mengairinya. Ya, alhamdulillah dengan ada earpom itu juga bisa mengairi area di sana yang diversifikasi ini. Ya, ya. Ya, saya pikir sebetulnya juga sudah dilakukan oleh beberapa kelompok tani. Ya, dia sudah bekerja sama juga dengan Food estate. food stationnya. Ya, food station ini sudah ada. Hmm. Nah, saya pikir juga nanti kita harus punya ya di Indramayu sendiri ya food station. Ya nanti apa BUMD bentuknya atau kerjasama ya. Kaitannya dengan sistem Ya, logistik daerah Pak ya ya. itu nanti dengan sistem logistik daerah, kemudian juga dengan indeks perubahan harga. Ya, Ya sekarang demand tinggi, begitu kebutuhan nggak ada kan pasti akan indeks perubahan harganya akan berubah di ya. situ. Ya sekarang ya kalau misalkan lahan saya mapping di daerah Gantar ya cocok juga untuk cabai merah gitu kan. Nah, jagung dan lain sebagainya. Kenapa enggak gitu ya? Nah, ini menurut saya yang potensi ini. Kemudian juga saya kemarin sedikit ke lapangan ke daerah Jatisura ya. Jatisura itu ya. Nah, di situ ada situ Bolang. Itu Bolang, betul. Yang memang kapasitasnya lumayan dan bisa mengairi kurang lebih juga 365 hektar. Nah, saya pikir kemudian juga ada juga sumber peternakan di sana ya. Peternakan di sana yang sapi itu mulai dari kecil, pedet itu sampai dengan dewasa ya. Itu kurang lebih sekitar ada 2.800 gitu ya. Semuanya Ada 100 kandang. diangon ke wilayah Ya, Tebu itu Pak permasalahannya ya. adalah masalah lahan pengangonannya. Ya, Nah, ini yang kita nanti ke depan ya tadi ya bahwa Indramayu 2026 makmur itu nanti mungkin pendekatannya kan sekarang sudah berjalan ya pendekatan yang namanya desa digital. ya. Nanti ke depan si para kepala desa saya inginkan ke depan ya si kepala desa itu membawa laptop. Ya bawa laptop nanti misalkan sekarang di Tukdana sudah ada panen raya. Jeraminya mau kemana? Ya kenapa nggak ke sebelah ke Cikedung dijual untuk apa? Karena ada potensi ternak di sana. Betul. Gitu kan? Ya. Itu kan tinggal komunikasi dan koordinasi menurut saya. Dan itu belum terjadi di kita. Ya, itu harus dilakukan menurut saya ya. Saya mapping seperti itu. Ini tinggal memindahkan, menginformasikan ya di antara 31 kecamatan dan desa ya. Ada 317 desa. Di Jawa Barat ada 5.312 desa. Semua ada beberapa yang sudah pendekatan digital menurut saya kita gunakan itu. Ya. Mimpi saya dulu, saya punya mimpi. Ya. Desa itu ya nanti kepala desa itu pegang itu. Jadi semua tadi dengan sistem logistik daerah itu salah satunya itu bagaimana kita memarketkan, mendistribusikan hasil potensi yang ada di daerah kita. Jadi nggak perlu dulu
Begitu beras panen dibawalah ke Cipinang, Cipinang balik lagi ke sini. Itu kan kos produksi, kos untuk transportasinya mahal. Padahal berasnya dari Indramayu. Nah, makanya nilai tukar petani pasti akan rendah lagi di situ. Kemudian juga pasti akan harga akan mahal lagi di Indramayu. Ya jangkauan nggak mungkin bisa di situ. Jadi penuhi dulu yang ada kebutuhan di Indramayu ini. Oke. Gitu. Jadi sistem logistik daerah ini saat sekarang di tengah sumber daya yang dimiliki oleh Indramayu harus segera dilakukan ya Pak ya? Ya, sistem logistik itu kan sekarang sistem logistik nasional juga belum jelas. Ya. Kalau Indramayu memulainya pertama daerah, ya itu lebih bagus menurut saya. Jadi tadi kita akan menjaga sisi inflasi, pertumbuhan ekonomi akan terjaga. Supply demand akan terjaga di situ. Karena kan berbicara di dalam sistem logistik daerah itu kan ujung-ujungnya dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan aliran barang, barang ini kan bergeraknya kemana, gitu kan? Nanti informasi, ujung-ujungnya kemana? Ke pertumbuhan ekonomi, gitu kan? Apa komponen utama dalam sistem logistik daerah itu? Infrastruktur logistik, gitu kan? Ya, salah satunya itu. Nah, sekarang Indramayu punya pelabuhan perikanan. Indramayu dekat dengan Bandara Kertajati. Indramayu punya kereta api yang berjalan, konektivitas infrastruktur perhubungannya 24 jam dilintasi melalui Indramayu, yaitu Jatibarang. Dan ini menjadi kesempatan dan berhenti lagi di Jatibarang gitu kan. Bukan lewat saja gitu kan. Kesempatan dan peluang emas bagi Indramayu. Peluang menurut saya. Inilah segitiga emas untuk Indramayu. Oke. Nah, Pak Taufik, beberapa hari lagi nih kita akan melaksanakan pesta demokrasi. 27 November kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati. Beberapa kali Despilkada melaksanakan rakor. Beberapa kali juga ditemukan bahwa kita kekurangan surat suara, kita kekurangan instrumen yang lainnya gitu kan. Nah, sampai dengan hari ini seperti apa persiapan menjelang pilkada ini menjadi atensi Komisi 2, gubernur begitu kan? Ya, terkait dengan penyelenggaraan pilkada ini yang secara serentak. Ini adalah pesta demokrasi, ya. Turunan dari Pilpres, Pileg kemarin, kemudian juga pilkada baik gubernur, wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati secara serentak. Ya, berarti pesta demokrasi ini. Ya. Nah, berarti persiapan ya ini harus betul-betul ya, dari mulai tahap persiapan ya, dari mulai data pemilih sementara, kemudian juga data pemilih tetap. Ini harus terus menurut saya ya. Itu tahap persiapan. Kemudian juga kita lihat ya, jumlah penduduk di Indramayu itu 1.900.000 kurang lebih seperti itu. Kemudian juga DPT-nya itu kurang lebih 1,3 juta. Ya. Nah, dari 1,3 juta kan kebutuhannya jelas. Ya, kebutuhan untuk kertas suara, kemudian juga untuk bilik suara, kotak suara, ya. Itu harus dipenuhi. Ya. Nah, kami selaku yang penanggung jawab Despilkada, ya saya harus mengecek ya. Karena ini bagian dari tugas saya. Itu tugas saya menjadi PJS Bupati Indramayu. Ya, selain keamanan ketertiban, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan terhadap masyarakat, ini nggak boleh stuck, gitu kan? Pembuatan kebijakan-kebijakan, ya ini nggak boleh stuck, ya. Nah, kemudian juga berikutnya, yaitu salah satunya adalah penyelenggaraan pilkada. Nah, kami lakukan beberapa kali rapat, ya. Kemudian juga kita dikumpulkan juga oleh Bapak Presiden, kemudian juga dengan Komisi 2 DPR RI, dan kemudian juga ditindaklanjuti ya pertemuan di Gedung Pakuan dengan DPR RI Komisi 2 ya, menyatakan dia akan melakukan secara keseluruhan evaluasi penyelenggaraan. Nah, maka dari itu kami siapkan yang pertama tadi DPT itu harus sudah jelas, dan kemudian juga dipastikan ya di tanggal 27 ya yang berulang tahun, yang memang dia punya hak pilih, ini juga harus segera didaftar. Dan ini tengah-tengah dikejar terus ya. Harus, saya bilang ini harus karena dia punya hak pilih. Jangan sampai dia tertunda nanti 5 tahun lagi baru bisa nyoblos. Nah, dia ini kan pemilih pemula. Dia akan menentukan 5 tahun ke depan
kepala daerah, baik gubernur maupun wakil gubernur, bupati maupun wakil bupati. Nah, kami lakukan persiapan, ya. Ternyata ada beberapa yang memang surat suara yang tidak sesuai. Maka dari itu ada berapa surat suara yang ada kurang lebih, saya tanya ke KPU, kurang lebih 16.661. Dan alhamdulillah kemarin kita rapat yang ketiga itu sudah terpenuhi. Ya, saya minta di H-7 ini, ya, tanggal 20 kan? Ya. Di H-7 ini semua sudah bilik suara, kertas suara, kotak suara, ini sudah ada di gudang logistik KPU. Sudah clear semua, Pak ya? Sudah, ya, saya tanyakan seperti itu. Nah, kemudian juga kapan setelah itu bergerak dari gudang logistik ke masing-masing kecamatan atau PPK yang ada di kecamatan. Nah, kemudian juga harus kita antisipasi, ya, terutama berkaitan bahwa Indramayu ini juga sering terjadi rob. Ya, saya tanya dan saya cek ada 2.780 TPS saat yang ini tersebar di Indramayu. Ya, saya tanya juga ada beberapa yang memang yang harus kita mitigasi bencananya. Iya. Ada 85 titik yang diperkirakan ada banjir, ada rob dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita pastikan, ya, jangan sampai nanti begitu mau memilih, ya, kebanjiran dan lain sebagainya, gudangnya kena banjir, basah dan sebagainya. Ini yang harus diantisipasi. Mitigasi ini sudah dilakukan dengan sudah tim kita Des sudah Pilkada. lakukan. Kemarin kita lakukan di Des Pilkada, kita rapat dengan Forkopimda, dengan KPU, dengan Bawas, kemudian juga dengan BPBD, ya, dari pemerintah daerahnya. Ya, kita satu-satu gitu, ya. Kita rinci bagaimana mitigasi ini. Sehingga penyelenggaraan pemilu kada kita, ya, selain menjunjung tinggi, ya, kita harus bebas dan lain sebagainya, jujur, udah jelas gitu kan. Nah, kepastian tadi untuk mitigasi banjir yang ada di 85 titik tadi. Secara umum 27 November nanti siap dilaksanakan di Indramayu ya, Pak? Ya, harus siap. Harus siap dilaksanakan untuk pilkada. Baik, Pak Taufik, terima kasih banyak nih sudah hadir di Warung Kominfo. Ya. Tapi juga seiring dengan waktu yang semakin mendesak nih, ya, Pak Taufik juga harus mengakhiri sebagai PJS Bupati Indramayu nih, Pak. Ada yang ingin disampaikan atau apa sih yang belum tercapai oleh Pak Taufik selama menjabat sekitar 2 bulan di Indramayu ini, Pak? Ya, memang tidak terasa ya dengan 2 bulan ini gitu ya. Tapi yang jelas, ya, dalam prinsip saya hidup dan prinsip saya bekerja itu adalah yang pertama harus ikhlas kita kerja. Yang kedua, di mana itu bumi dipijak itu langit dijunjung. Kan saya pendatang. Ya, makanya saya tadi di awal saya map pemetaan, ya, apa yang mempunyai potensi di Indramayu, apa peta masalah di Indramayu. Ya, bisakah kita selesaikan dalam kurun waktu tepat dengan 2 bulan ini? Ya, nah, ada beberapa kayak sekarang kaitan dengan TP2DD, ya, alhamdulillah gitu ya. Dan kemudian juga ada beberapa yang memang bisa kita akselerasi. Yang paling penting kan kita kerja itu ikhlas, gitu ya. Dan kemudian juga ini bagian dari ibadah, gitu ya. Jadi kita harus ya, gercep, geber, dan gaspol menurut saya gitu ya. 3G. Ya, 3G itu gitu ya. Gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, karena nggak mungkin sebuah kesuksesan hanya sendiri. Kesuksesan itu bersama-sama. Ya. Kalau kita yang nggak bersama-sama ya nggak akan sukses. Dan gaspol. Ya. Ini udah gaspol di ruang publik ini ya. Ruang publik Kominfo, ini gaspol. Gunakan potensi lokal. Ya, di belakang saya ini sudah ada promosi juga gitu kan, batik. Batik apa nih? Camplongan, Pak. Camplongan gitu kan. Kemudian juga ada kuliner. Nah, ini juga kalau saya cerita ini bisa habis nih semua gitu ya. Bisa habis apa? Karena nge-branding itu betul-betul harus branding. Ya, kenapa? Ya. Sekarang itu yang akan menurut saya menguasai dunia adalah kekuatan budaya. Kekuatan budaya. Ya. Sementara ini kan ini. Iya. Nah, kita pernah nggak sekarang diwajibkan semua menggunakan ini?
diwajibkan nggak kita makan seperti itu. Sekarang yang ada apa? Kita sudah termakan oleh budaya luar. Budaya Korea. Makanya yang paling enak kan yang praktis gitu kan. Ya GoFood yang apa. Nggak pernah kita ya, ikan manyun apa? Manyung. Manyun. Nah, gitu kan. Oh, yang Itu manyung nggak di sana. pernah gitu kan. Nah, menurut saya budaya itu bukan hanya kesenian saja, tapi kuliner juga bagian dari situ. Ya, ini yang dimiliki potensi menurut saya oleh Kabupaten Indramayu. Itu dia Sobat Kominfo, bahwa kita kerja harus tetap mengedepankan anggaplah sebagai ibadah, di mana bumi dipijak, Ya. disitulah langit dijunjung. Terima kasih Pak Taufik Terima sudah kasih. hadir di makasih. Warung Kominfo. Ya. Sukses selalu. Nanti kita Sukses main ke selalu. Bandung. Main di Bandung, kita podcast di Bandung. Oke.